Selamat siang, perkenalkan nama saya Agnes Ratriani, SPD, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada siang hari ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama teman sejawat saya, yaitu Ibu Anjar Sulustiani, SPD. Dari SD Negeri 012 Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, wali kelas 5A. Selamat siang Bu Anjar. Siang Ibu. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa ya Bu Anjar ya. Biasa. Saya lihat Bu Anjar selalu semangat dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Iya. Nah, pada kesempatan siang hari ini, sebelum melaksanakan supervisi dalam kelas, saya dan Bu Anjar akan melaksanakan pra-observasi yang dilakukan sebelum pembelajaran di kelas. Tujuan pembelajaran supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dimana nanti Bu Anjar sebagai pengajar akan lebih siap dan lebih percaya diri sehingga apa yang disampaikan lebih mengena terhadap murid, dapat diserap baik oleh murid sehingga pembelajaran berlangsung dengan baik. Baik. Kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Anjar. Baik. Yang pertama Bu Anjar, kira-kira tujuan Bu Anjar pada kegiatan pembelajaran nanti itu apa yang ingin Bu Anjar capai seperti itu? Tujuan yang ingin saya capai di pembelajaran nantinya, yang pertama melalui kegiatan mencermati teks, gambar bagian-bagian tentang organ pernapasan. Di situ mungkin ada nama dan fungsinya, kemudian video. Saya harap anak-anak mampu membuat bagan dan mempresentasikan informasi terkait organ pernapasan manusia. Kemudian yang kedua melalui kegiatan diskusi tentang informasi organ-bagan, fungsi, kemudian di sana nanti saya harap anak-anak juga mampu menyampaikan informasi tentang ini fungsi dari organ ini, kemudian ini penyakit yang menyerangnya secara rinci, seperti itu. Oh baik, jadi tujuan dari pembelajaran yang ingin Bu Anjar capai itu ada dua ya Bu Anjar. Betul Bu. Berarti yang pertama melalui kegiatan mencermati teks, gambar dan video, murid mampu membuat bagan ya Bu Anjar ya, bagan, dan murid mampu mempresentasikan informasi yang terkait dengan dan ciri-ciri atau penyebab penyakit yang terjadi pada pernapasan manusia. Baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, murid mampu menyebutkan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organisasi organ pernapasan manusia yang terperinci. Begitu ya Bu Anjar. Baik. Nah, karena Bu Anjar sudah meyakini bahwa nanti anak-anak harus mencapai tujuan Bu Anjar itu akan mencapai tujuan tersebut. Sekarang kira-kira rancangan apa yang ingin Bu Anjar lakukan supaya pembelajaran tersebut mengena atau tujuan tersebut dapat tercapai? Rancangan yang saya ingin terapkan di kelas nanti itu berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional. Nah, saya nanti akan menerapkan pembagian kelompok. Ya, berdasarkan cara belajarnya. Ada anak yang belajar bisa dengan teks, tapi ada anak yang mampu menangkap informasi dengan gambar. Ada anak yang tidak dapat memahami dengan gambar atau teks, tapi mampu dengan video. Nanti saya kelompokkan berdasarkan kelompok kemampuan belajar mereka, seperti itu. Kemudian teman-teman itu nanti maju ke depan mempresentasikan apa yang telah mereka dapatkan dari informasi yang mereka saksikan, dari yang mereka baca, dari yang mereka lihat melalui bagan, kemudian dari yang mereka lihat dan dengar melalui video
edukasi tentang organ pernafasan seperti itu. Oh, berarti nanti dalam pembelajaran tersebut anak-anak akan disuguhkan teks, akan disuguhkan gambar, juga video. Tujuannya agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Anjar ya. Jadi anak-anak yang memang mudah dengan mempelajari dengan cara video, gambar ataupun dengan cara teks begitu ya Bu Anjar ya. Ya baik, luar biasa sekali. Nah, kira-kira model apa yang akan Bu Anjar lakukan untuk pembelajaran besok Bu Anjar? Model yang saya ingin lakukan besok itu PBL, Problem Based Learning. Ya, mungkin dari mengangkat penyakit yang sedang saat ini terjadi di anak-anak kan ada yang flu. Nah, itu kan terkait dengan organ pernapasan. Mungkin dari itu kita angkat kira-kira melalui pernafasan organ yang mana, terkena penyakit apa atau virus apa seperti itu. Oh baik, jadi model yang akan dilaksanakan atau diterapkan nanti adalah PBL ya Bu Anjar ya, melalui beberapa kelompok ya, kelompok pembelajaran sehingga nanti pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik. Baik Bu Anjar, selanjutnya kira-kira media apa yang ingin Bu Anjar sampaikan kepada anak-anak agar anak-anak tersebut lebih memahami pembelajaran yang akan Bu Anjar sampaikan? Yang pertama tentunya kita tidak lepas dengan buku, yaitu media literasi kita, buku atau teks, kemudian dengan media visual yaitu bagan atau gambar organ manusia, organ pernapasan manusia. Yang terakhir melalui audio visual yaitu video edukasi tentang organ pernafasan manusia begitu. Oh iya, nanti kita menggunakan laptop dan proyektor. Oh baik, berarti Bu Anjar akan menggunakan beberapa media ya Bu Anjar ya, supaya kita mengetahui anak-anak itu fokus tuh pada media yang mana begitu ya Bu Anjar ya. Nah, jadi kegiatan pembelajaran besok Bu Anjar sudah menyiapkan beberapa media. Baik, selanjutnya Bu Anjar, saya tertarik nih dengan kegiatan Bu Anjar nanti. Kira-kira nanti dalam pengelompokannya itu kan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu biasanya dikelompokkan itu gimana cara mengelompokkannya Bu Anjar? Cara mengelompokkannya kita tanya dulu. Saya tanya dulu ke anak-anak, siapakah di sini yang mudah belajar dengan teks? Kalau misalnya ada beberapa anak yang mengangkat, nah itu kita ambil, kita sisihkan menjadi kelompok anak yang belajar menggunakan teks. Kemudian kita tanya lagi yang bisa dengan media gambar atau bagan. Ya. Nanti Bu, saya bisanya dengan audio visual atau video. Berarti dia nanti masuk yang video. Kalau yang gambar kita sisihkan ke gambar. Gitu. Kemudian teman-teman yang mau dengan audio visual kita taruh di audio visual. Mungkin nanti dalam pembagiannya tidak sama banyak karena pasti setiap pengelompokan dari gambar, teks dengan video itu pasti jumlahnya berbeda, tapi tidak apa. Baik. Berarti istilahnya kita menanyai minat anak dulu ya Bu Anjar ya. Dalam menyerap pembelajaran itu anak berminat mau belajar seperti apa dulu ya. Karena memang pembelajaran pada dasarnya kan terfokus pada anak gitu ya Bu Anjar. Baik, dari sekian banyak proses yang kita lakukan kita sudah ketemu ya Bu Anjar ya, tujuan pembelajaran Bu Anjar, terus tadi model, langkah-langkah, serta media pembelajarannya. Saya rasa sudah baik ya Bu Anjar. Nah sekarang yang saya tanyakan adalah waktu Bu Anjar mengajar dengan saya nanti pembelajarannya kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu Anjar? Kebetulan untuk pelajaran IPAS itu terjadwal di hari Kamis jam 7.30 sampai jam 9 Bu. Kebetulan berarti itu besok Bu. Besok. Ya, besok saya siap. Oh, berarti besok kita akan melaksanakan pembelajaran di kelas, pembelajaran IPA ya. Jadi jam 7.30 sampai jam 9. Baik Ibu, nanti
Berarti besok kita akan melakukan supervisi tersebut ya, tentunya nanti bersama pengajar praktik saya. Nah selanjutnya pertanyaan terakhir nih ya Bu Anjar ya. Nah kira-kira dari pembicaraan kita pra-observasi ini Bu Anjar dapat apa nih? Atau Bu Anjar nih hasil percakapan kita hari ini tuh gimana gitu menurut Bu Anjar? Menarik Bu, menarik. Kenapa ya? Padahal kita hanya berbincang seperti ini, tapi di kepala saya tuh seperti melihat kilas balik, padahal belum pernah terjadi. Seperti besok saya di dalam kelas itu dengan beberapa kelompok sesuai dengan minat belajar mereka. Kemudian ada juga semacam mereka melakukan diskusi, menuliskan informasi seperti itu. Kemudian saya seperti melihat juga besok itu anak-anak mampu mempresentasikan seperti apa yang mereka dapatkan. Ya mungkin tidak sebagus dengan guru yang mempresentasikan, tapi apapun itu saya rasa pencapaian yang bagus dari anak-anak itu sendiri. Iya. Berarti dengan kegiatan pra-observasi ini Bu Anjar lebih menarik ya, lebih tertarik untuk melakukan pembelajaran tersebut, terus lebih percaya diri tentunya, terus yakin kan tadi, yakin pada anak, jadi sangat yakin. Baik Bu Anjar, berarti luar biasa pra-observasi pada hari ini. Semoga nanti pembelajaran-pembelajaran berikutnya kita dapat melakukan pra-observasi lagi ya, dan berharap besok kegiatan supervisi atau observasi akan berlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Anjar, selamat siang. Siang Ibu. Baik Bapak Ibu, kegiatan pra-observasi sudah saya lakukan bersama Ibu Anjar. Besok kita akan melakukan kegiatan supervisi bersama pengajar praktek kami. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran kali ini? Bagaimana pembelajaran? Selamat pagi. Siapa hari ini yang hadir? Kawan kemana? Pulang kampung. Di mana kampungnya? Di NTT ya. Selain itu, yang lain ada? Ada. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Ada yang flu atau pilek? Terkait dengan flu atau batuk pilek, hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Lebih tepatnya tentang organ pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran ini teman-teman nanti diharapkan tahu organ-organ manusia, termasuk organ pernapasan tentunya ada apa aja, terus kemudian nanti ada diskusi juga, diskusi kelompok. Nanti masing-masing kelompok maju mempresentasikan informasi yang didapatkan dari diskusi. Ibu mau tanya nih, kalau kita bernafas itu menggunakan organ apa? Ada yang tahu? Selain itu diawali dengan hidung, dari paru-paru dan hidung. Coba kalian tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Lagi tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Rasa nggak bagian-bagian mana yang dilewati udara selain hidung? Mulut ya. Ibu mau tanya, kita boleh nggak sih bernapas menggunakan mulut? Ada yang bisa bernapas menggunakan mulut? Ya. Kalau lagi flu karena hidungnya rapat, kita bernapasnya lewat mulut. Tapi ada satu fakta kenapa manusia bernapas menggunakan mulut, karena ya, ketika kita bernapas menggunakan mulut itu bisa, karena mulut ketika menghirup udara dia masuk ke diafragma yang nanti diteruskan oleh trachea menuju ke paru-paru melewati bronkitis, terus
semakin saluran di sini. Nah, kalian tahu cabang yang kecil-kecil ini adalah tempat di mana udara atau oksigen yang masuk ditekan oleh apa yang dikeluarkan? Karbon dioksida. Jadi kalau kita menghirup oksigen, paru-paru, kemudian dihembuskan, yang kita hirup adalah oksigen, yang keluar adalah karbon dioksida. Kalau kita menghirup lewat hidung, di sini di rongga hidung ada namanya bulu-bulu hidung. Ya, ada lendir juga. Itulah kenapa kemudian nanti teman-teman punya kotoran hidung. Apa namanya? Bukit. Ya. Karena dia disaring di sini. Partikel-partikel, kotoran-kotoran disaring melalui bulu-bulu hidung. Kemudian udara atau oksigen diteruskan melalui ini namanya laring. Ada namanya laring. Sama itu membagikan bagian tiga kita pelajari sama-sama sebenarnya itu biar teman-teman tahu bagian yang mana tadi laring, bagian yang mana tadi diafragma, bagian yang mana bronkitis. Ya, gambarnya sama kan? Yang A, itu mau tanya bagian yang A, apa yang ini? Ada yang tahu apa? Lebih tepatnya rongga hidung. Fungsinya apa? Untuk menarik udara. Kemudian bagian yang ini namanya laring. Bagian yang ini namanya rongga yang mempertemukan antara hidung dengan kerongkongan. Kenapa kalau kita flu biasanya kalau baring dia agak masuk ke sini kan? Apa namanya? Tulusnya kayak kalau ketahuan ya. Karena mereka satu rongga ada tulisannya. Di sini namanya faring. Berapakah faring di situ? Ya. Jadi menunjuk di sini nomor berapa di situ faring? Nomor berapa? Apa? Kalau ini kan A, kalau faring itu B. Faring dia menjadi bagian B. Kemudian karena dari sini faring diteruskan ke laring. Sini namanya faring. Kalau di buku teman-teman, di LKPD teman-teman, di situ huruf apa? C. Faring huruf C. Laring dan faring punya fungsi yang sama, meneruskan udara ke paru-paru. Kemudian yang panjang ini namanya trachea. Di dalam trachea di sana ada bulu halus dan kemudian juga ada bulu halus atau rambut getah. Kalau dunia medis bilangnya rambut. Fungsinya rambut getah itu untuk menyaring apa yang tidak tersaring oleh bulu di bulu. Makanya ada yang kecil, lebih kecil lagi dari itu. Dan hirup di bulu itu tersaring. Sebagian yang kecil yang lainnya kok enggak. Nah, nanti di trachea ini disaring lagi sebelum diteruskan ke paru-paru besar. Setelah trachea namanya bronkitis. Ini cabang dua ini namanya bronkus. Namanya bronkus. Yang cabang ini namanya bronkus. Menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru kanan dan kemudian ada lagi yang cabang-cabang di sini yang kayak apa ini namanya? Gambar apa? Batang apa?
Kemudian yang terakhir adalah bronchiolus. Bronchiolus itu yang kecil-kecil di sini. Di ujung ini namanya bronchiolus. Di dalam alveolus, bronchiolus itu dia tempat apa tadi? Penggantian oksigen dengan karbon dioksida. Ini tentang fungsi dan organ pernapasan manusia. Sekarang yang ditanya, kira-kira di kelas ini adakah yang pernah terkena penyakit pernapasan? Enggak ada. Masa enggak ada? Asma, ada yang punya asma? Sesak napas. Itu ada. Siapa namanya? Alea, Aira, kalian punya sesak nafas. Selain itu, siapa yang pernah terkena batuk pilek? Semua ya. Kira-kira, gue mau tanya, batuk pilek itu berasal dari mana sih? Ya sebagian besar pasti mama tuh bilang terus, apa kan, gitu kan? Jajan terus, pilek, batuk, gitu. Ya, mama kan gitu. Ya. Tapi sebenarnya batuk pilek atau influenza itu tidak disebabkan oleh S. Penyebabnya adalah virus. Virus apa? Ya virus influenza. Misalnya, ibu lagi batuk nih, terus nah, kalian satu ruangan sama ibu kan? Ya. Itu kalau kalian menghirup udara yang sama, besok kalian juga batuk pilek. Nah, jadi kenapa kalau batuk harus disimpan di situ? Ya. Kalau bersin pun harus ditutup. Kalau tidak ada jilbab, bisa tutup pakai tangan. Sebabnya kita harus memperhatikan lingkungan. Lingkungan bersih otomatis sehat. Lingkungan kotor pasti di meja kalian ibu masih memberikan apa namanya bagan tentang penyakit organ pernapasan manusia. Yang paling sering diderita oleh anak-anak itu asma atau asma dan influenza. Sekarang teman-teman sebutkan gejala-gejala yang teman-teman tahu. Influenza itu gejalanya seperti apa? Kalau asma itu seperti apa? Mungkin bayanginnya nanti paham betul nih karena punya asma. Biasanya kalau asma itu gejalanya gimana? Sesak napas. Kalau napas gitu ya. Asma tidak menular, yang menular hanya influenza, pneumonia, sama bronkitis. Itu yang menular. Kalau asma biasanya dia punya alergi atau bawaan dari teman-teman. Sekarang coba tuliskan informasi tentang gejala penyakit pernapasan manusia di kertas itu. Ya, nanti ibu harap dapat maju ke depan mempresentasi. Silakan dikerjakan dan ini ya. Tadi kan sudah ketemu nih sebagian-sebagiannya. Apa? Masih ingat nggak? Yang apa tadi ya? Yang A apa? Masih? Oh enggak? Nanti teman-teman tulis di sini ya. Di bagian A sini kak, teman-teman tulis rongga hidung.
Selamatnya? Sudah. Siapa yang mau maju duluan? Kayaknya masih malu-malu ya. Yuk, tepuk. Kita ucapkan selamat pagi. Sekali lagi. Selamat pagi. Sudah relax. Siapa nih yang mau maju? Aduh, masih malu. Sudah. Ibu kasih satu permainan. Dengarkan ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalau 3 berarti ambil barang. Ambil barang yang di depan. Siapa barang yang mau diambil? Mulai. Konsentrasi. Dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ulang lagi, taruh. Tepuk 1, tepuk 2, 2, 2, 1. Tepuk 3. Ini salah semua. Ya sudah. Kita kembali ke materi ya. Yuk, teman-teman yang akan membacakan organ sistem pernapasan, siapa kira-kira? Ayo angkat tangan. Ayo, siapa yang mau? Saya Bu. Oke, tambah kita ya. Silakan kita sama teman-temannya. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Silakan. Silakan dengan kelompok 2. Saya teman-teman dari kelompok 2 menginvestasikan sistem pernapasan manusia. Silakan memulai dulu. D lari, D lari, Betul? D satria, Ya. E lurus, F lurus, D arus lurus, H juga berenang. Sekian terima kasih dari kelompok 2. Jadi itu kita akan mulai. Silakan teman-teman. Nah, siapa nih yang mau? Angkat tangan. Oke, kelompoknya Mbak Siti. Mbak Siti sama teman-teman. Pernah nggak sih ibu kamu baca karena film? Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan kita, yang disebut juga penyakit pernapasan. Kalau penyakit pernapasan itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia lah. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa nyeri pada kaki, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disukai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa minum obat yang jarang loh. Wah, mantap! Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau titik flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya Luna. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru
menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak, Wak? TBC atau tuberkulosis itu tidak menularkan. Jadi penderitanya harus dikarantina. Bagaimana modelnya? Menarik. Apalagi Sekarang bagaimana pembelajaran kali ini? Menarik nggak? Sebelum ibu tutup kegiatan pembelajaran kali ini sedikit refleksi. Pelajaran apa yang kita pelajari kali ini? Tentang apa? Sistem pernapasan manusia. Satu lagi apa? Bukan. Dan penyakitnya. Oke, kita refleksi lagi. Tadi sistem pernapasannya ada apa aja nih? 3. Sebutkan 3. Yuk. Pertama apa? Kalau penyakitnya ada berapa tadi? Nah, pertama apa? Yang tahu? Asma. Apa? Influenza. Satunya? Pneumonia. Oke. Begitu ya pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ibu Agnes Ratriani SPD, CGP Angkatan ke-10 dari SD Negeri 012 Bulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pasca observasi pada teman sejawat saya, yaitu Ibu Anjar Sulistiani SPD dari SD Negeri 012 Sebulu. Selamat siang Ibu Anjar. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah melakukan pasca observasi pada hari ini. Baik, kegiatan pasca observasi ini Bu Anjar tujuannya adalah untuk mengevaluasi kegiatan belajar mengajar yang sudah Ibu Anjar lakukan tadi di dalam kelas. Nah, dari kegiatan tersebut nanti Bu Anjar akan ceritakan baik kelebihan, kekurangan atau hal-hal yang perlu diperbaiki Bu Anjar. Baik, pertama-tama saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Anjar. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran mengajar tadi di dalam kelas? Senang, meskipun mungkin karena belum terbiasa dengan pembelajaran yang sesuai dengan RPP atau runtut seperti RPP, jadi agak sedikit nervous. Agak sedikit nervous dan tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik, jadi tadi Bu Anjar agar sedikit nervous karena belum terbiasa ya Bu Anjar ya, belum terbiasa diobservasi ya gitu ya. Baik, selanjutnya semuanya berjalan dengan baik ya Bu Anjar. Baik, selanjutnya boleh ceritakan kembali langkah-langkah apa yang telah Bu Anjar lakukan tadi di dalam kelas? Tentu yang pertama membuat RPP, menyiapkan medianya seperti teks yang berkaitan dengan materi, kemudian media gambar, bagan sesuai dengan materi, dan video. Seperti itu, video yang berkaitan juga tentang materi tentang organ pernapasan manusia dan penyakitnya. Oh baik, berarti Bu Anjar sebelum melaksanakan pembelajaran tentunya siap-siap ya dengan membuatkan RPP atau modul ajar. Iya. Setelah itu Bu Anjar menyiapkan beberapa teks, menyiapkan beberapa contoh bagan, serta menyiapkan lembar kerja ya tentunya. Terus tidak lupa menyiapkan video yang untuk menambah anak lebih
cepat mencerna pembelajaran gitu ya Bu Anjar. Iya. Baik. Nah, selanjutnya menurut Bu Anjar yang perlu dikembangkan lagi atau keberhasilan yang sudah dicapai ataukah belum dari kegiatan tadi Bu Anjar? Keberhasilan yang sudah dicapai, saya rasa anak-anak sebagian anak itu sudah mampu memahami informasi, menyampaikan kembali dari diskusinya ke depan dengan mempresentasikannya, sudah berani melakukan seperti itu. Namun ada beberapa siswa mungkin dia enggan ikut aktif dalam pembelajaran atau bisa dikatakan pasif gitu. Dia Asik. bergantung pada teman-temannya yang bisa. Oh baik-baik. Berarti yang perlu dikembangkan adalah kemauan anak ya Bu Anjar ya, kemauan anak untuk lebih aktif begitu karena ada beberapa yang mengandalkan teman lain ya begitu Bu Iya, Anjar ya. seperti itu. Seperti itu benar-benar. Selanjutnya Bu Anjar, kendala-kendala yang Ibu Anjar hadapi dalam proses pembelajaran di dalam kelas tadi apa Bu Anjar? Tadi yang pertama itu ada beberapa anak yang pasif. Mungkin karena pembagian berdasarkan minat seperti kemampuan anak belajar dengan teks, kemampuan anak belajar dengan media gambar atau bagan, atau yang ketiga minat anak belajar dengan video seperti itu. Saya plotkan mereka berdasarkan minatnya, tapi tidak berdasarkan Bu saya suka dengan yang ini gitu. Tadi ada beberapa anak yang saya pisahkan dengan teman dekatnya. Mungkin itu juga yang mempengaruhi anak itu pasif di dalam kelas karena dia tidak nyaman dengan kelompok yang baru. Jadi dia moodnya kurang baik mengikuti pelajaran seperti itu. Oh, berarti kendalanya ada anak yang belum terbiasa ya bergabung dengan teman baru gitu ya Bu Anjar ya. Jadi mungkin komunikasinya berkurang karena moods-nya juga berkurang gitu ya. Ya baik-baik. Selanjutnya Bu Anjar, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi Bu Anjar? Tadi kenapa anak itu menjadi tidak moods, kenapa itu terjadi? Menurut saya karena biasanya dia berbicara dengan si A, kemudian dipisahkan dari si A dan dia bertemu dengan si C karena terbiasa dengan si A, ketika dipisahkan ke teman yang C itu dia enggan mau ngomong saya bagian yang ini, saya mau yang ini gitu, atau dia mau saya aja yang menjelaskan karena dia enggan jadi diam saja seperti itu. Oh baik-baik. Jadi mungkin Canggung seperti canggung itu. ya. Canggung. Kedepannya apa yang akan Bu Anjar lakukan supaya anak itu bisa tidak dengan itu saja? Menurut Bu Anjar itu gimana yang terbaik untuk Mungkin anak? kedepannya itu kita melakukan semacam pendekatan. Jadi pembaharuan pertemanan gitu. Tidak A dengan B, C dengan D tidak, tapi kita acak. Mungkin nanti kedepannya ada game-game tentang materi. Kita bikin permainan yang anak ini tanpa sadar dikiranya bermain ternyata belajar seperti itu. Jadi dia tetap happy, dan pelajaran tetap berjalan. Mungkin seperti itu. Ya berarti nanti anak itu akan dicoba berputar ya dalam kelompok supaya terbiasa dengan kelompok lain gitu. Jadi suatu saat anak-anak tersebut akan mudah ya menerima teman baru yang tidak asing gitu ya. Jadi semuanya harus siap menerima kelompok yang mana atau teman yang bagaimana gitu ya Bu Anjar. Oh baik. Nah, luar biasa sekali pembelajaran yang sudah disampaikan Bu Anjar. Bu Anjar sungguh luar biasa. Bu Anjar tadi saya lihat juga sudah benar-benar kondusif, berjalan dengan baik. Bu Anjar juga dekat dengan anak-anak, juga anak-anak pun merespon Bu Anjar dengan baik. Kedepannya saya yakin, saya percaya apa yang tadi disampaikan Bu Anjar itu akan berjalan lebih baik lagi Bu Anjar. Nah, kira-kira perubahan nantinya yang akan Bu Anjar lakukan apa Bu Anjar? Perubahan yang akan saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang tadi. Mungkin saya akan membiasakan untuk menggunakan RPP. Biasanya saya kalau mengajar sudah masuk absen terus mengajar seperti biasa, tidak ada kayak ice breaking seperti itu. Nanti mungkin diadakan biar ketika anak itu fokusnya kurang di ice breaking dia segar kembali seperti itu. Terus
medianya itu dibuat lebih fleksibel. Jadi tidak dikotakan kalau ada yang harus video itu kan kita harus bawa laptop, bawa proyektor seperti itu untuk satu kelompok yang media video. Sedangkan yang lainnya kan hanya pakai kertas, pakai gambar, pakai bagan seperti itu. Mungkin dibuat lebih fleksibel atau kedepannya nanti menggunakan PowerPoint tapi di situ multimedia. Baik. Berarti nanti Bu Anjar akan melakukan perubahan signifikan ya, beberapa hal yang melakukannya dengan baik. Kira-kira kapan Bu Anjar akan melakukan perubahan tersebut? Kalau dalam waktu cepat itu sepertinya butuh penyesuaian ya Bu ya. Iya. Karena kan dari metode belajar yang sebelumnya ke yang tadi kita lakukan dengan yang akan saya lakukan itu kan jauh berbeda semua. Mungkin dalam waktu dekat tapi tidak dekat betul. Oh begitu ya, nanti ditentukan dulu ya Bu Anjar ya, setelah ini secepatnya begitu ya, dipersiapkan dulu. Baik, dipersiapkan dengan baik. Baik, demikian kegiatan pasca observasi yang kami lakukan. Semoga Bu Anjar nanti menjadi lebih semangat dalam proses pembelajaran. Demikian Bapak Ibu, pasca observasi yang telah kami lakukan bersama dengan teman sejawat. Semoga terinspirasi untuk Bapak Ibu yang lain. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu Anjar, sukses selalu.